tahu-tahu ibu itu mati dalam keadaan luka, tidak ada saksi. Hanya saksinya itu apa? Anjing, dia punya anjing si korban itu. Jadi beliau kalau manggil karena rambut saya keriting, beliau itu manggil saya selalu teng-teng keriting gitu. Jadi terkesan betul beliau. Jadi sampai sekarang beliau kalau ke Samarinda, Pak saya yang dicari. Yang 7 pembunuhan saya ungkapkan beliau. Selama kita mau ungkap ini, jangan ada yang khianat. Oh, kamu dikejar sama narkoba, ada yang khianat. Ya, itu kan enggak, berarti enggak kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aji Supriyanto, pangkat Aibtu. Saya lahir di Ngawi, Jawa Timur. Jadi saya mulai berdinas di kepolisian masuk pendidikan tahun 1984. Waktu itu ikut tes di Polda Jatim, terus pendidikan di Bangsal, Mojokerto tahun 84, terus tahun 85 lulus, bulan September dikirim, kebetulan penempatan kena di Polda Kaltim, dan di Polda terus ditempatkan di Polresta Samarinda. Waktu dulu Polres, bukan Polresta ya, masih Polres tahun 85 itu. Jadi kebetulan ya enggak pernah keluar kota Samarinda lah, muter-muter di Polsek, di Polres, di Polsek, di kota-kota sini aja di Samarinda. Waktu dinas pertama selama berapa tahun, mungkin 1 tahun lah, tahun 85 ditempatkan di lalu lintas. Jadi waktu masih sekolah itu kan bayangan kita kalau lihat polisi lalu lintas di pinggir jalan itu, wah ini cari duit ini cari duit ini. Jadi ternyata setelah jadi polisi, jadi perasaan kita itu lain. Wah ternyata jadi polisi gini. Waktu dulu pikiran waktu saya sekolah ternyata salah. Jadi habis itu tahun 88 saya dipindah dari lalu lintas, ditempatkan di Reskrim. Jadi Polres waktu itu, di Reskrim Polres itu. Di Reskrim, terus tahun 95 dipindah di Polsek Samarinda Utara yang sekarang Polsek Sungai Pinang. Jadi saya dipindahnya masuk Reskrim itu dari lalu lintas itu karena waktu di lalu lintas bisa ngungkap kasus pencurian perhiasan. Jadi ngungkap kasus pencurian perhiasan, terus saya dipanggil Kasat Reskrim, ditanya sanggupkah masuk Reskrim. Jadi saya siap, sanggup. Jadi selanjutnya saya dipindah di Reskrim. Jadi waktu di Reskrim di Polres ini yang paling terkesan mengungkap kasus pembunuhan. Waktu itu di Polsek kayak Sangak-Sangak, Samboja, Andil, Kuala Samboja, Muara Jawa itu masuk Polres Samarinda. Jadi saya di BKO ke Muara Jawa, pembunuhan Ibu Amil di rumah kebun tengah. Kebun itu di kampung lah, tidak ada kiri kanannya, jauh dari rumah yang lain. Jadi tahu-tahu ibu itu mati dalam keadaan luka, tidak ada saksi.
Hanya saksinya itu apa, anjing, dia punya anjing si korban itu. Saya tanya ke warga itu, anjing itu tidak menggonggongnya kalau ketemu siapa, sama siapa, selain sama si pemiliknya ini, si korban. Dia, si tetangganya itu bilang kalau tidak menggonggong sama si ini, saudara iparnya dia ini, saudara iparnya dia, kakak iparnya lah, kakak iparnya si korban ini. Jadi akhirnya kita panggil, kita interogasi di Polsek Muara Jawa sana. Ternyata dia mengakui karena dia mau apa ya, ada surat untuk itu, terus sama si korban ini, si korban tidak mau, akhirnya dibunuh. Itu paling terkesan itu. Terus Pak Kapolres ini waktu itu siapa, Pak Solikin kalau tidak salah, itu mengirim utusan sana untuk ngantar uang. Waktu tahun segitu 150.000, perasaan banyak betul itu. Ucapan terima kasih dari Pak Kapolres. Jadi ada Kanit Reskrim Polsek Samarinda Seberang itu dikirim sana khusus ngantar uang itu, ngasihkan ke saya. Itu paling terkesan itu, karena kita di PKO di sana, di kampung sana, di Polsek kampung dulu belum ada jalan tembus sana, harus lewat Sungai Makam itu, naik ke Tinting itu ke Muara Jawa dari Samarinda. Itu paling terkesan itu waktu di reskrim sini. Selanjutnya tahun 1995 itu baru-barunya Polsek Samarinda Hilir, dulu di Jalan Irian, sekarang SCP, itu pindah di Jalan Sejahteraan. Jadi namanya Polsek Samarinda Utara, yang sekarang Polsek Sungai Pinang. Jadi sana di reskrim, di reskrim sana sampai tahun 2012 dipindah ke jadi Kapospol Mula Warman sampai sekarang 2021. Ya waktu banyak sebetulnya waktu di Polsek Utara. Waktu zaman Kapolseknya Pak Barata yang sekarang tahun ini ya, beliau menjabat di Dirkrimsus, saya bisa mengungkap kasus 7 pembunuhan. Yang paling terkesan 1, beliau ingat betul itu. Jadi pembunuhan pedagang berlian orang Surabaya, orang Samarinda. Kebetulan saudaranya tetangga di perumahan saya datang ke rumah saya nangis-nangis minta tolong karena saudaranya itu beberapa hari tidak pulang, sepeda motornya ditemukan di depan Bank BCA. Jadi saya tanya, terus kebetulan tetangga kan jadi terbuka, adakah sebelum sekecil apa informasi itu, jadi saya tanya, adakah yang aneh-aneh kira-kira? Oh ya Pak, ada. Bilangnya waktu itu dia cerita namanya Yosep itu ngajak bisnis berlian, tapi ada satu pesannya, jangan sampai cerita sama mamanya. Saya hanya aneh loh, ngajak bisnis berarti jadi uang. Untung kenapa dirahasiakan sama mamanya? Dari situ. Jadi dari situlah terungkap bahwa pelakunya si Yosep itu nyuruh pembunuh bayaran. Jadi ketangkap sampai kena vonis berapa tahun, kalau enggak seumur hidup 20 tahun itu. 20 tahun itu yang paling terkesan itu. Jadi waktu itu ya kebetulan saya ngadep Pak Kapolsek saya, Pak Barata, itu mungkin beliau masih ingat lah kalau ditanya. Saya jelaskan panjang lebar begini, jadi beliau ya namanya pimpinan saran, udah maju terus didik, susah kalau kerja berdasarkan naluri. Oh ya kemudian reskrim kalau kerja tidak berdasarkan naluri, berdasarkan apa? Ya udah maju terus didik. Nah,
Akhirnya disitu terungkap, mayatnya diketemukan dibuang di SMA Plus di depan wartawan, saking namanya beliau itu Pak Kapolsek saya itu ngakuin bahwa ternyata betul laporannya keriting. Jadi beliau kalau manggil karena rambut saya keriting, beliau itu manggil saya selalu teng-teng keriting gitu. Jadi terkesan betul beliau. Jadi sampai sekarang beliau kalau ke Samarinda pasti saya yang dicari. Yang 7 pembunuhan saya ungkapkan beliau. Intinya kita itu kalau kerja dengan ikhlas, tidak ada beban, kompak, rukun antara pimpinan sampai bawah, bawah sampai atas, rukun, kompak, tidak ada beban. Orang reskrim itu apa? Tidak neko-neko, yang penting ada kasus, kita berungkap, bisa ngungkap, rasa capek, rasa ngantuk, itu kepuasan hati kita tersendiri. Gitu. Jadi apa ya, kalau paling tanya perlu apa bisa ngungkap ini, perlu apa? Piagam, saya bilang, jawaban saya enak, izin kemendan, kalau piagam itu tidak bisa untuk jaminan ke BCA, izin dan uang bensin aja ya Pak, dikasih 1 juta, 2 juta itu bahasa. Kalau piagam sudah banyak kemudian saya bilang, ngungkap senpi pernah, senjata api itu peluru sampai ribuan butir pernah, terus narkoba pernah, togel sampai percetakannya saya polis lain, percetakannya kupon, rekap itu saya polis lain pernah. Itu ya itu kepuasan tersendiri lah kalau jadi polisi. Jadi apa ya, paling sedih itu saya dinas di sini kan, di Samarinda kan tidak ada saudara, paling sedih betul itu kalau sudah malam hari raya dengar suara takbiran, tidak ada keluarga. Baru-barunya di Samarinda takbiran, keluarga, warung tutup semua, kelaparan. Lapar ini, bayangkan itu pas hari Lebaran, ya kan, warung tutup semua, dengar suara takbir, ingat orang tua, tidak ada saudara, itu bisa merasakan semua, menetes saja air mata. Itu. Jadi seperti itulah yang apa ya, yang menyedihkan itu, yang paling menyenangkan, yang paling apa ya, kita selama ini kerja kita, kalau kita ada ucapan terima kasih aja dari pimpinan, selamat, terima kasih, itu paling puasan tersendiri itu, puas. Bukan terima kasih berupa materi ya, soal pimpinan ya, namanya pimpinan kan sama-sama lah, kita sama terima gaji kan, sama terima, pimpinan ngasih uang otomatis kan uang kantong pimpinan juga gitu loh, kita sama-sama terima gaji, hanya kita cukup ucapan terima kasih selamat dari pimpinan itu saya rasa sudah cukup, itu aja. Jadi anggota itu merasa dihargai, kepuasan itu aja. Ya pesan saya beginilah, untuk jangan nomor 1, ini kan sudah perubahannya pesat sekali ini. Jadi sekarang ya harusnya mulai dulu lah, mulai zaman saya pertama jadi polisi. Polisi itu hukum ini dipakai hukum internasional, bukan hukum di Indonesia aja, polisi itu. Jadi pesan saya, di mana itu perintah pimpinan kita ya, kalau dari Polsek sini mungkin Pak Kapolsek kebijakannya ikuti perintah itu gitu. Ya perintahnya A dari sana ya A sampai ekor sana, yang rukun, kompak, tidak ada iri-irian, tidak ada apa ya, tidak ada saling khawatir lah kalau ada yang khianat itu. Cuma kita mau ungkap ini, jangan ada yang khianat,
oh kamu dikejar sama narkoba, ada yang khianat, ya itu kan enggak, berarti enggak kompak. Saya biasanya Pak Kapolsek, pimpinan kita bisa nilai anggota seperti itu, yang selama ini pengalaman saya. Sekian, terima kasih kesan-kesan saya selama menjadi Polri sampai saya pensiun ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, aman, jadi tentram, polisi selalu kompak dan rukun. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.